kepada Bu Indrianti untuk Pokja Transformasi Assessment dan juga Pak Agus Rahman untuk Pokja Data, Kemitraan dan Aplikasi. Dan ada satu lagi untuk Kasubag Taus Direktorat KSPSTK Mas Biansa dan juga seluruh staf di direktorat yang sungguh ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan buat kita semuanya. Dan saya sampaikan apresiasi dan terima kasih pada Pak Agus Pocok serta seluruh pengurus yang lain dan juga Pak Asep Tabib beserta seluruh pengurus yang lain yang berkenan untuk kita duduk bareng, untuk kita bersilaturahmi, karena dengan silaturahmi inilah maka insya Allah akan memperpanjang usia kita, akan menambah rezeki kita, dan silaturahmi akan bisa menyelesaikan kalaupun ada persoalan-persoalan, dan tentu yang terpenting dengan silaturahmi ini kita bisa semakin memberdayakan, semakin mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan bersama kita, yaitu menjalankan Merdeka Belajar. Pak Asep dan Pak Agus, tujuan dari pertemuan siang hari ini adalah dalam rangka untuk mengkonsolidasi bagaimana organisasi profesi yang berada di bawah kira-kira yang aktivitasnya di bawah tanggung jawab dari Direktorat KSPS Teknik ini bisa kita optimalkan untuk menjalankan Merdeka Belajar. Ya. Siang hari ini baru kita fokuskan pada pengawas sekolah dan kepala sekolah. Nanti di kesempatan yang lain kami akan segera lakukan, Mbak, ya, untuk organisasi profesi yang lain. Ya, ada administrasi, ada laboran dan sebagainya. Tapi siang hari ini kita mulai dari dua ini. Nah, kami mendapatkan tanggung jawab Pak Agus, Pak Asep. Jadi dalam rangka untuk menjalankan Merdeka Belajar, ya, yang tujuannya adalah melahirkan profil pelajar Pancasila, maka kita itu melakukan transformasi sekolah. Dan transformasi sekolah itu kita jalankan dengan menggerakkan 3 program prioritas, yaitu program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan program organisasi penggerak. Saya sangat berkeinginan bahwa ketiga program ini dapat kita jalankan dengan sangat optimal. Nah, optimalisasi itu bisa kita capai dengan melibatkan dan adanya dukungan dari organisasi yang Bapak-Bapak pimpin. Ya, di guru penggerak kita sangat membutuhkan peran kepala sekolah, peran pengawas. Demikian juga di sekolah penggerak dan termasuk yang organisasi penggerak. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kami untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Pokja yang dikoordinasikan, ya, mungkin berkenalan ataupun menyampaikan poin-poin pentingnya, dan nanti setelah itu saya akan berikan kesempatan kepada Pak, sesuai dengan urut abjadnya, berarti AG dulu ya, AG baru AS, jadi Pak Agus baru nanti Pak Asep Tabib, ya. Nah, selepas ada statement dari tim kami, kemudian dari aksi maupun dari aksi, nanti kita akan buka forum untuk diskusi, atau mungkin kami lebih banyak menampung saran, masukan, atau ada hal-hal penting yang memang kami di Direktorat ini perlu memperhatikan, sehingga kemudian keberadaan dari aksi dan aksi ini bisa semakin optimal untuk menjalankan program Merdeka Belajar, khususnya yang terkait dengan guru
penggerak, sekolah penggerak maupun transformasi yang lain, tata kelola, asesmen dan data, kemitraan dan komunikasi. Jadi itu tujuan kami, dan saya kira Bapak Ibu Bapak sudah banyak sekali membantu saya secara pribadi maupun secara keorganisasian, baik ketika saya di posisi penugasan direktorat sebelumnya, tetapi saya secara khusus memang merasakan betul untuk bisa menghandle direktorat ini dengan program-program besarnya. Saya tetap berharap adanya dukungan dari asosiasi kepala sekolah dan pengawas sekolah ini. Untuk itu saya akan mulai dari Pak Kasiman untuk dalam beberapa menit menyampaikan poin-poin yang bisa diinfokan atau mungkin ada harapan dan sebagainya kepada Pak Agus maupun kepada Pak Asep. Dan nanti berurut setelah Pak Kasiman bisa ke Bu Medira, kemudian Pak Asga, Bu Indri, dan nanti Pak Agus. Kami silakan Pak Kasiman. Terima kasih Pak Direktur yang saya hormati, Pak Asep Agus, teman sudah. Kemudian Pak Asep Habib, kemudian teman-teman dari Pokja dan Bu Medira, Bu Indri, Pak Asga, dan Pak Agus Rahman, dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekaligus Bapak Ibu, saya Pak Kasiman, ya, yang sementara ini diberi tanggung jawab untuk sebagai Pokja Pendidikan Guru Penggerak. Ya, Pokja Pendidikan Guru Penggerak. Pendidikan Guru Penggerak ini adalah pekerjaan kolaborasi, ya, gotong royong tentu saja nanti dari aksi, ya, karena di situ sebenarnya Bapak Ibu sekalian, untuk pendidikan guru penggerak itu melibatkan ya gurunya, ya kepala sekolahnya, ya pengawasnya, di situ ada WI juga, sehingga Bapak Ibu sekalian, program yang utama pasti ini adalah pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini adalah guru yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Bapak Ibu sekalian, memang diproyeksikan lulusannya itu menjadi kepala sekolah, pengawas, dan instruktur dalam lembaga pendidikan. Nah, ini kerja gotong royong tadi saya sampaikan karena apa? Di situ ada peran kepala sekolah untuk menjadi pendamping atau pengajar praktek, yaitu mendampingi Bapak Ibu guru yang ada di lokasi sasaran kabupaten kota masing-masing. Kemudian peran yang berikutnya ini pengawas, sangat penting sekali. Pengawas itu menjadi fasilitator. Sangat cocok sekali saya kira Bapak Ibu sekalian peran-peran ini, ya, sesuai dengan tupoksinya. Misalnya untuk pengawas sementara ini memang banyak juga kita libatkan, tapi ada beberapa mungkin yang literasi IT-nya yang agak bermasalah, mungkin sulit sekali masuk situ karena di situ harus memang dasarnya dasarnya literasi IT harus mampu dulu. Kalau seseorang atau pengawas tidak bisa di situ, dia tidak bisa masuk karena memang pembelajarannya sebagai fasilitator semuanya lewat daring. Kalau tidak bisa di situ ya sulit sekali. Ada beberapa pengawas yang saya lihat sudah 3 kali belum lulus juga, tapi perjuangannya luar biasa. Kita dorong terus dan saling belajar dengan pengawas atau fasilitator yang lain yang sudah pengalaman. Termasuk juga Bapak Ibu yang kepala sekolah. Yang kepala sekolah itu memang diproyeksikan menjadi pengajar praktek. Pengajar praktek itu memang ada beberapa sesi itu memang harus punya juga dasar literasi IT, tapi kebanyakan karena pengajar praktek adalah mendampingi pada waktu tatap muka, yaitu pendampingan individu dan lokakarya. Pendampingan individu artinya kepala sekolah itu memang
saya sampaikan Pak Agus, Pak Asep ya, ini kita lagi rekrut angkatan yang kelima, diperlukan kalau fasilitator perlunya adalah 800, ya, 800, kemudian yang pengajar praktek itu diperlukan 1.600, dan nanti angkatan 6 juga akan dibuka lagi, ini sekitar Januari, itu juga jumlah yang sama, yaitu 800 pengawas dan 1.600 pengajar praktek. Dan ini yang luar biasa sekali, nanti di angkatan ke-7, itu total calon guru penggeraknya 20.000, karena hampir semua kabupaten kota, 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia itu di angkatan 7 itu menjadi sasaran semua gitu. Oleh karena itu sasarannya 20.000. Nah, kalau 20.000 ini perlukan pengajar praktek 4.000. Kemudian untuk fasilitatornya yang dari pengawas ini 20.000. Dan kita, Pak Agus, kita tidak pernah mencapai jumlah sasaran dari pengawas, karena sulit sekali kita mencari kurnya untuk yang dari pengawas ini. Ini dicampur dengan beberapa yang dari Widya Iswara. Tapi ke depan Bapak Ibu, fasilitator kita juga ambil dari kepala sekolah, terutama yang sudah punya pengalaman 1 kali menjadi pengajar praktek, ya, 1 kali menjadi pengajar praktek atau 1 angkatan menjadi pendamping itu, maka akan dinaikkan, boleh mengikuti atau seleksi lagi menjadi fasilitator. Jadi program-program kita tetap berjalan dan harapannya nanti ada dukungan, ya, support dari Pak Agus sebagai ketua APSI, ya, kemudian Pak Asep sebagai ketua APSI. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kasiman. Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang dibutuhkan oleh guru penggerak ya terkait dengan kepala sekolah dan pengawas. Kita mau langsung ke Bu Medira. Silakan Bu Medira. Ini dari Pokja Program Sekolah Penggerak. Ya, terima kasih Pak Dir. Bapak dan Ibu, saya diamanai menjadi koordinator untuk program sekolah penggerak. Jadi intinya program sekolah penggerak itu adalah program transformasi sekolah. Jadi kita mentransformasi sekolah ini pertama sekali melalui kita seleksi dulu kepala sekolahnya. Pikirannya kalau kepala sekolahnya pemimpinnya baik, insya Allah rombongannya baik, sekolahnya baik, dan tujuan Merdeka Belajar yaitu murid semakin baik kalau pemimpinnya baik. Nah, intinya kalau sekolah penggerak ini ada 4 hal yang dituju, yaitu hasil belajar yang baik, kemudian lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, kemudian orientasinya kepada kepentingan murid, ya, jadi berpihak pada murid, kemudian budaya refleksi di sekolah. Nah, ini dilakukan lewat 5 intervensi, yaitu penguatan SDM, penerapan pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian ada perencanaan berbasis data, literasi digital, kemudian pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, untuk yang saya pegang ini rangkaian programnya itu dari seleksi, jadi ada seleksi kepala sekolahnya, ada seleksi pelatih ahlinya, dan evaluasi juga ditangani oleh jamnya Pak Aji, kemudian ada praktek pelatihannya itu dipegang Bu Ririn, kemudian ada tahap implementasi yaitu pendampingan sekolah penggeraknya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, aktor-aktor dalam sekolah penggerak ini kita kalau guru penggerak itu kolaborasi internal, kalau ini sekolah penggerak kolaborasinya lebih luas lagi Bapak Ibu sampai ke Direktorat Jenderal dari GPK, Maudasmen, kemudian Beskap atau Badan Standar dan sebagainya, ada Pusdatin dan sebagainya, semua ikut terlibat. Kalau di internal sekolah pemangku kepentingannya ada dinas, pemerintah daerah, ya, sekolah, orang tua dan sebagainya. Seperti itu kolaborasinya luar biasa. Nah, di sini ini
utamanya sekali peran di internal sekolah ini yang kami sangat harapkan supaya kepala-kepala sekolah ini lebih optimal lagi. Karena intinya walaupun di sekolah penggerak ini adalah pelatih ahli, ada namanya pelatih ahli, tapi tidak semua masalah atau semua urusan ditangani pelatih ahli. Nah, ini yang harus di-clearkan bahwa kita pengennya peran kepala sekolah dan peran pengawas untuk sekolah penggerak ini lebih optimal lagi. Karena kalau hanya mengandalkan pelatih ahli, kita tugasnya hanya coaching, hanya 2 jam per bulan, kemudian PMO atau mengadakan pertemuan di sekolah di akhir itu cuma 2 jam tiap sekolah, kemudian ada pendampingan kelompok tiap kabupaten kota, seperti itu tidak akan maksimal kalau hanya mengandalkan pelatih ahli. Jadi sebenarnya aktor utamanya itu adalah di sekolah itu sendiri. Jadi utamanya itu adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas. Nah, peran pengawas yang kita tunggu-tunggu ini Pak Agus, mungkin Pak Asep, seperti apa optimalisasinya. Di satu sisi, pengawas itu sangat digemari, ya Pak Agus, Pak Asep, dalam hal menjadi narasumber, ya, menjadi pelatih ahli, dan sebagainya. Nah, di sini ada dilema juga, sangat kita butuhkan, tapi di satu sisi, pengawas ini banyak sekali daerah yang kekurangan, bahkan kemarin di Medan, satu pengawas sampai mendampingi 50 sekolah. Nah, ini yang jadi PR juga, ya. Padahal standarnya hanya 1-7, 1-5 tergantung jenjang sekolah. Ini juga tantangan besar. Bagaimana di sini kita duduk bersama, bagaimana mengoptimalkan aktor-aktor utama di sekolah ini, yaitu kepala sekolah dan pengawas. Mungkin seperti itu PR-nya mungkin untuk kepala sekolah dan pengawas, sehingga anak-anak Indonesia itu bisa memiliki profil belajar Pancasila, intinya menjadi manusia yang merdeka, mandiri, tidak gampang putus asa, seperti itu. Sehingga mereka bisa nanti menjadi problem solver di kemudian hari untuk masalah-masalah yang tidak ada di zaman sekarang, adanya di zaman nanti ketika mereka besar. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih lanjut nanti bisa diskusi. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi guru penggerak jalan, sekolah penggerak jalan, tapi dampaknya harus banyak merubah regulasi. Nah, termasuk PR-nya bagaimana tata kelola ke depan itu bisa kita jalankan. Saya mohon Mas Asga berikutnya. Ini dari regulasi dan transformasi tata kelola. Silakan Mas. Baik, siap Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, yang sama-sama kita hormati Pak Asep, Pak Direktur, ini teman-teman yang sudah sering berdiskusi Pak Direktur dengan kami sebelumnya, terutama Pak Agus ini sudah cukup intens. Kemudian teman-teman koordinator, saya mohon izin Pak Direktur, kemudian tidak memakan waktu lama untuk share screen. Ini juga backgroundnya juga sudah melambangkan semangatnya Pak Direktur. Ini tata kelola guru dan pengawas sekolah sebagai katalis merdeka belajar. Kenapa kepala sekolah nggak di situ? Karena dia kepala sekolah masih sama dengan guru Pak Asep. Jadi itu termasuk kepala sekolah. Saya izin share screen Pak Direktur untuk beberapa slide saja. Kira-kira tadi apa dijelaskan oleh Pak Kasiman, Bu Medira, mungkin saya menambahkan sedikit atau dengan penekanan yang berbeda, mudah-mudahan pemahaman kita bisa sama. Bapak Ibu semua, termasuk teman-teman yang di live streaming ya, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru semuanya, ini semangatnya berkaitan dengan sekolah. Ini cita-cita Merdeka Belajar itu menghadirkan pendidikan bermutu tinggi, memerdekakan murid, guru, KSPS, dan ekosistem pendidikan demi tercapainya profil pelajaran Pancasila. Ini dimaknai Bapak Ibu, KSPS guru sebagai pemain utama atau entitas utama di sekolah ini dapat berkolaborasi dan dapat mengembangkan siswa-siswanya secara merdeka. Merdeka ini maksudnya Bapak Ibu bisa luasa berkreasi, disesuaikan dengan kultur sekolah, disesuaikan dengan minat anak, disesuaikan dengan potensi anak, sehingga Bapak Ibu bisa menghadirkan siswa-siswa yang nanti merdeka secara holistik. Tidak harus mendapat nilai 9, 10 di mapel tertentu, tetapi dia cerdas secara holistik. Inilah semangat dari Merdeka Belajar. Apa tantangan kita saat ini? Terus terang, ketika kita memahami konsep Merdeka Belajar ini, regulasi-regulasi yang ada itu rata-rata hampir seluruhnya itu perlu penyesuaian. Tantangan yang luar biasa bagi kami
untuk Bapak Ibu bisa nyaman menjalankan Merdeka Belajar ini. Apa harapannya? Harapannya tersedia peraturan, dan peraturan ini Bapak Ibu menjalankan sesuai dengan aturan yang tidak terlalu membelenggu kreativitas Bapak Ibu, tetapi di situ tersedia juga platform digital yang terintegrasi di mana Bapak Ibu bisa belajar, bisa saling berkolaborasi, bisa saling berbagi, bisa saling memberikan feedback di sekolah, di unit satuan pendidikan Bapak Ibu, baik itu di sekolah oleh kepala sekolah dan guru maupun pengawas di lingkungan sekolah-sekolah yang mendapat yang merupakan bagian dari tugas Bapak Ibu pengawas. Nah, tentu saja terobosannya adalah menyediakan regulasi baru tata kelola guru dan pengawas sekolah sebagai katalis Merdeka Belajar, kemudian mengembangkan konten dan ruang kolaborasi digital berbasis data yang terintegrasi dalam platform teknologi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan teknologi, jika ada sesuatu yang baik bisa di-share, kemudian yang lain memberikan feedback, kemudian melakukan perbaikan pembelajaran. Ini bisa Bapak Ibu memilih sesuai dengan kultur dan lingkungan belajarnya. Nah, inilah yang diharapkan dikawal. Tadi Pak Direktur sudah menyinggung tantangannya luar biasa. Kami sudah berproses untuk ini, tapi ternyata yang akan Pak Direktur berdasarkan analisis kami ada 27 regulasi yang harus disesuaikan atau diubah dan 10 regulasi yang perlu ditambahkan. Ini sedang dianalisis terus Pak Agus, Pak Asep, Bapak Ibu semua, di mana bagaimana menyederhanakan regulasi ini sehingga Merdeka Belajar itu secara hakikatnya bisa berlangsung dengan baik tanpa terbelenggu oleh aturan-aturan. Saya izin berkaitan dengan hal ini, apa yang diharapkan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Tadi Pak Kasiman sudah menyampaikan, ini slide saya sudah berganti belum? Sudah ya. Bapak Agus, diharapkan nanti dengan perubahan-perubahan regulasi ini, pendidikan guru penggerak ini merupakan leadership track. Jadi Bapak Ibu yang nantinya ingin jadi pengawas, kemudian ingin jadi kepala sekolah melalui pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu yang existing jangan khawatir, nanti mungkin menyesuaikan apakah itu akan ada penguatan atau semacam seminar seperti ini, itu sedang disiapkan. Karena sekarang fokus terhadap menciptakan guru penggerak sebagai calon pemimpin-pemimpin baru pengganti Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas yang akan pensiun. Ini sekilas saja, ini berbagai aturan yang terbaru. Memang menyusun regulasi itu tidak mudah, harus mengharmonisasi dengan berbagai regulasi lain yang intinya seperti yang saya sampaikan tadi, Merdeka Belajar bisa diterapkan tanpa keraguan-keraguan di semua sekolah untuk berani berkreativitas. Ini tadi pendidikan guru penggerak sebagai jalurnya. Kemudian ini Pak, pergeseran, mungkin Pak Agus sudah sering mendengar ini, peran pengawas dari pengendali itu ke pemberdayaan. Apa bedanya? Kalau dari fokus layanan itu mengendalikan standar atau mutu yang Bapak Ibu lakukan selama ini, besok ini menjadi pembelajaran fokus layanannya adalah pembelajaran murid. Apapun yang Bapak Ibu cek dan dicek di sekolah atau dikoordinasikan atau dikolaborasikan dan diskusikan, itu semua fokusnya ke murid dan murid seperti yang sampaikan tadi. Kemudian keluaran yang dihasilkan, kalau di sekarang mungkin laporan pemeriksaan pekerjaan ya yang lebih banyak Bapak Ibu, besok ini solusi yang berdampak pada hasil belajar murid. Jadi pengawas berperan untuk membantu kepala sekolah dan guru untuk memberikan solusi-solusi dan berdiskusi sebagai lebih ke pemberdaya untuk sekolah bisa semakin mandiri, semakin berani untuk berkreasi untuk pencapaian profil Pancasila yaitu berdasarkan holistik. Kemudian asesmen awal, analisis kesenjangan dengan standar, ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas, standarnya seperti apa, kemudian kesenjangan seperti apa, muncul dari reportnya. Tapi besok ini adalah analisis terhadap hasil belajar murid. Jadi sekali lagi untuk murid, kalau ukuran keberhasilannya sesuai dengan laporan dan standar, kalau sesuai dengan standar kan selama ini dianggap itu bagus di sekolah, tapi besok ini peningkatan hasil belajar murid terlihat nggak, deltanya terlihat nggak? Secara sederhana, Bapak Ibu bisa dianalogikan ke sepak bola. Pengawas itu nanti diharapkan mirip-mirip dengan peran pelatih ahli sekarang. Dia merupakan coach, dia merupakan pelatih, dia merupakan klubnya Liverpool, Sintayongnya tim nasional kita, dan kaptennya itu adalah kepala sekolah, guru-gurunya adalah pemain.
ini analoginya Pak. Jadi coach itu seperti pelatih ahli tadi yang disampaikan Bu Medira, tidak serba tahu karena yakin kalau Klopp dan Salah sama-sama di lapangan pasti Salah lebih jago. Kalau Sintayong dibandingkan Arsenal Magualam pasti lebih jago Arsenal Magualam. Tapi dia tahu secara keseluruhan big picture-nya apa dan disitu beri coach. Nah, lama kelamaan akan terasa Bapak Ibu peran pemberdayaan dan coach ini kalau sudah dilaksanakan akan sangat terasa bedanya. Jadi coach itu mestinya itu akan lebih baik one to one atau satu ke satu atau paling banyak satu ke tiga. Ini yang diharapkan. Tata kelola itulah tantangan tata kelola sekarang Bapak Ibu. Beberapa poin sempat diskusi sama Pak Agus, tapi memang hal-hal yang saat itu ada beberapa kita parkir Pak Agus untuk kita diskusikan lagi lebih intens. Mungkin Pak Agus sudah ada update terbaru juga dari teman-teman pengawas dan Pak Asep, dan saya juga dapat update terbaru dari diskusi selama ini dengan pimpinan. Demikian Pak Direktur, paparan singkat dari regulasi tata kelola. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Agus Rahman. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Asep Tabib, Dr. Asep Tabib dari Aksi, Ketua Umum, ya, Dr. Agus Sukoco, APSI, dan Bapak Ibu Koordinator, ya, dan beserta pengawas dan kepala sekolah yang ikut kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Agus Rahman. Saya ditugaskan untuk Pokja Data, Kemitraan, dan Publikasi. Ya. Jadi tugasnya itu nanti terkait dengan data-data yang sedang tadi disampaikan, mulai dari guru penggerak, sekolah penggerak, ya. Begitu juga kemitraannya, ya, termasuk publikasinya. Tapi nama direktoratnya adalah Direktorat KSPS dan Tending. Ya. Jadi itu data yang yang nanti perlu dengan teman-teman di Pokja, Pak Rizky, ya, nanti diupayakan bisa mendukung program yang dijalankan untuk program-program yang ada. Selain itu, Bapak Ibu, ya, jadi ada program prioritas sebagaimana tadi disampaikan di dalam Permenristek Dikti nomor 28 tahun 2021 tentang OTK Kemendikbudristek, bahwa tugas Direktorat KSPS itu juga ada terkait dengan perencanaan dan pengendalian KSPS, dan berkenaan dengan pengembangan karir, ya, penghargaan dan pendidikan. Nanti kita bicarakan seperti apa ke depannya, tunggu arahan dari Pak Direktur dan dari Pak Dirjennya seperti apa, dan saya juga nanti akan kerjasama dengan teman-teman dari Aksi dan Aksi. Itu saja mungkin intinya, ya, tadi sudah banyak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, Bu Indri masih memandu acara di persiapan calon pelatih ahli tugas angkatan yang kedua. Nah, untuk itu saya akan langsung berikan kesempatan ke Pak, yang tadi saya sebutkan, Pak Agus Koco dulu untuk menyampaikan beberapa hal atau mungkin menginformasikan struktur kepengurusannya itu seperti apa. Jadi saya pinginnya asosiasi pengawas maupun asosiasi kepala sekolah ini kalau ada di level setiap provinsi, ya kita akan coba bantu untuk konsolidasi dan koordinasikan gitu. Sehingga nanti daya dukungnya bisa semakin besar dan optimal untuk Merdeka Belajar. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya,
yang saya hormati Pak Direktur, kemudian Pak Asga, Ibu Medira, Pak Kasiman, Pak Agus Rahman, teman saya Pak Asep, Mbak Anissa, dan juga para pemirsa. Tentunya ini ada teman-teman dari pengawas sekolah seluruh Indonesia dan juga kepala sekolah seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini, Pak Direktur. Kami sangat senang dan ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, tentunya bisa bersilaturahmi. Tadi disampaikan Pak Direktur, insya Allah dengan silaturahmi kita akan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, dan tentunya diberi kesehatan karena saling melengkapi. Pak Direktur dan juga teman-teman yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya ini yang berkaitan dengan perkembangan terkini yang tentunya kami di organisasi APSI adalah sebagai mitra dan juga punya tugas untuk memaksimalkan potensi-potensi teman-teman pengawas seluruh Indonesia untuk terus mengikuti perubahan. Izinkan saya ada beberapa paparan yang barangkali nanti singkat saja apa yang sudah kami lakukan di APSI dan juga apa yang sedang kami lakukan, Pak, dan rencana ke depan seperti apa. Perlu kami dan Pak informasikan bahwa APSI berdiri tahun 2022, Pak, itu di Bali. Ketika itu terjadi bom Bali, itu saat berdirinya APSI, karena memang saat itu semuanya serba mendadak gitu. Jadi kita berdiri tahun 2022, 14 Oktober itu di Bali, pas peristiwa bom Bali. Nah, inilah momentum yang luar biasa yang tentunya kami juga akan menyelenggarakan Munas tahun depan di Bali juga, insya Allah tahun 2022, Pak. Masa pengawas kepengurusan saya itu sudah berakhir. Nah, nanti kita akan coba melakukan konsolidasi dan juga tentunya semuanya program-program ini untuk membantu anak-anak kita, guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, dan tentu juga dinas juga kemudian. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Jadi yang kami lakukan saat ini yaitu tentunya membangun bagaimana ekosistem sekolah bergerak dengan kami pengawas senantiasa hadir dengan ROSO. Ini sebetulnya singkatan-singkatan yang memang kristalisasi dari apa yang sudah kita lakukan. Kami punya moto sampai sekarang masih ya, mau berubah atau punah gitu, transformasi atau menjadi basi, dan ini kami sering diskusi dengan Mas Asga ya. Nah, ini kita punya moto peluang atau momentum saat inilah kesempatan untuk melakukan perubahan. Nah, kami tertarik dengan sebuah ekosistem ya. Nah, kami berkunjung di satu daerah di Jatimulung ini, ada dua keluarga begitu. Ya, kami amati gitu, di dua, katakan si keluarganya Pulang dan keluarganya si Badu begitu. Nah, menariknya si keluarganya Pulang ini dia juga punya kebiasaan untuk mencari memang di sana itu pencarian dengan menggunakan berbagai macam jaring. Namun si keluarga yang satunya, si Badu ini, justru dia membangun pekarangan rumahnya itu menjadi sebuah taman. Nah, setelah kami perhatikan, ternyata si Badu ini kubu-kubunya justru saling berdatangan.
mencari gitu. Nah, ekosistem inilah analogi bagaimana kita bangun di satu sekolah, ya saya sudah beberapa kali di sekolah binaan untuk membangun ekosistem yang kemudian itu menjadi tumbuh dan berkembangnya sebuah potensi-potensi anak-anak kita yang tentunya terjadi harmonisasi dan juga saling mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi itu. Nah, kami melihat di dalam taman itu ada sebuah pohon, kita sebut sebagai kodrat penciptaan. Ini karena setiap kita punya DNA, ya, bahwa tidak ada manusia yang sama sesuai dengan kodrat penciptaan. Tapi juga kita mengetahui alam ini juga ada kodrat, ya, hukum alam dan sebagainya. Dan kodrat zaman tentu adalah perubahan-perubahan yang ada sampai sekarang ini. Nah, kita menyebut ini di aksi kami mengembangkan dengan ekosistem akur, yaitu bagaimana kita selalu bisa melakukan perubahan, beradaptasi, kemudian juga perubahannya itu selalu kontekstual dan juga harus orientasinya ke siswa atau murid dan juga harus relevan dengan perubahan. Nah, konsepnya di dalam di aksi kami membangun dengan teman-teman pengawas ini bagaimana ke depan itu konsep ekosistem yang akur, bagaimana melalui strategi bagaimana teman-teman pengawas ini memulainya dari perubahan mindset, yaitu fixed mindset dan grow mindset, kemudian skill set, bagaimana teman-teman pengawas ini meningkatkan keterampilannya dalam alam bawah sadarnya, alam sadarnya dan seterusnya. Kemudian juga toolset, bagaimana dia menguasai perangkat-perangkat lunak dan perangkat keras. Ini memang kami sedang proses kami kembangkan melalui beberapa kegiatan setiap hari di aksi melalui webinar secara digital. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena memang anak-anak kita yakini anak-anak kita ini adalah sekarang ini adalah anak-anak yang tentunya sadar bahwa jenis-jenis pekerjaan yang akan mereka alami nanti itu tentunya adalah yang saat ini belum ada dan bahkan menggunakan teknologi yang belum ada. Karena kami sadar betul dari teman-teman pengawas ini bagaimana bersama dengan kepala sekolah dahulu untuk memulai melakukan perubahan-perubahan itu dari saat ini. Nah, tentunya untuk memenuhi tantangan tersebut ya kami sangat terinspirasi dari apa yang sudah dicanangkan oleh kementerian di sekolah pendidikan, sadar pembelajaran harus dirancang untuk mempertimbangkan tingkat pencapaian siswa didik, ya, memenuhi kebutuhannya dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian juga pembelajaran dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas dan tentunya pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian juga bagaimana anak-anak ini dibentuk atau diarahkan menjadi anak-anak yang memiliki perkembangan kognitif dan secara berkelanjutan secara holistik. Nah, inilah yang teman-teman aksi pengawas sekolah saat ini dan terus dilakukan pembinaan dan juga pendampingan kepada teman-teman kepala sekolah yang dulu dan terus berdiskusi dalam forum-forum yang hampir tiap hari kami laksanakan. Nah, di bidang pembinaan guru kami di aksi di pengawas ini merancang sebuah transformasi peran guru dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, yaitu kami menyebutnya strateginya menggunakan pembelajaran modul, yaitu menyenangkan, bagaimana kemudian pembelajarannya aktif, menggunakan alat-alat kreatif, dan ini juga sejalan dengan profil belajar Pancasila. Kemudian tetap berfokus pada tujuannya pembelajaran itu tercapai dan tentu berbasisnya adalah kerja yang meningkat dan lebih baik lagi. Nah, bagaimana dengan transformasi peran kepala sekolah? Kami menyebutnya sebagai
berbagai strategi model taman, yaitu tumbuh dan berkembangnya dimensi spiritual, kemudian emosional dan intelektual, dan juga sekolah yang aman terhadap bully, toleransi, juga berkaitan dengan hal-hal yang ramah anak dan sebagainya, kemudian yang menyenangkan, kemudian sekolah yang asri, dan yang terpenting harus nyaman dengan perubahan itu sendiri. Dan inilah sebuah ekosistem taman yang nanti dikembangkan oleh teman-teman pengawas bersama dengan kepala sekolah. Nah, transformasi ini oleh pengawas sekolah sekarang ini melalui kinerja hadir, yaitu harmoni, ya teman-teman pengawas ketika ke sekolah itu sudah memiliki mindset yang hadir, yaitu bagaimana mengharmonikan antara program sekolah dengan programnya pengawas, dan semuanya tentunya orientasi pada murid. Kemudian juga harus berani mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi untuk program-program itu, dan tentunya digitalisasi karena memang eranya sudah digital, supaya semuanya lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya harus produktif, dan juga melakukan inovasi dan refleksi. Nah, inilah kinerja taman yang nanti teman-teman hadir yang nanti teman-teman pengawas akan mendampingi kepala sekolah taman dan mantu. Nah, konsepnya bagaimana harmoni itu adalah keselarasan dalam diri untuk selalu membantu. Jadi tugas teman-teman pengawas sedang membantu, berkolaborasi, dan tentunya harus bermanfaat, berdampak terhadap sekolahnya. Dan juga akses yang terus dikembangkan, penguasaan digital yang ditingkatkan, inovasi yang melakukan perubahan yang baru, berbeda, dan tentunya harus bermanfaat. Nah, refleksi ini harus selalu dilakukan oleh teman-teman pengawas ketika hadir untuk memperbaiki diri, ya, dan lebih baik, dan tentunya menjadi terbaik sesuai dengan fitrah. Nah, prinsip hadir itu bagaimana program-program yang ada yang di pengawas kepala sekolah dan guru itu harus sinkron, harus harmoni, dan itu satu kesatuan untuk ujung-ujungnya adalah orientasi kepada bagaimana melayani murid-murid dengan lebih baik. Kemudian akses itu memiliki banyak jalan atau cara atau strategi untuk mencapai tujuan, dan juga digital tentunya penggunaannya selalu update, efektif, dan ini diharapkan teman-teman pengawas ke depan ini adalah pengawas hadir ke depan juga selalu melakukan inovasi dan juga melakukan refleksi. Nah, namun penerapannya tentu dengan rasa ini adalah bagaimana selalu menghadirkan ada ruang-ruang empati, teman-teman pengawas mengetahui apa yang menjadi kebiasaan sekolah-sekolah kita, dan juga permasalahan dari guru, dan juga harus selalu objektif dalam melihat hal-hal yang dirasa menjadi permasalahan di satu sekolah, dan juga diharapkan selalu bisa senyum, karena bagaimanapun kebahagiaan itu akan memancar dengan senyum, maka dia akan juga menularkan senyum di satu sekolah itu kalau pengawasnya selalu hadir dengan senyum begitu ya. Nah, yang terakhir tentu O-nya ini adalah ojo rumongso iso nanging iso rumongso. Artinya kita tidak boleh sebagai pengawas bukan berarti semuanya mengetahui itu, tapi justru harus lebih rendah hati. Nah, ini penerapannya secara manajerial kami sudah membangun platform tersendiri, Pak Direktur dan juga teman-teman. Kami menyebutnya APSI Management System ya. Jadi mengembangkan LMS yang ada, tapi kita bikin platform sendiri. Jadi APSI Management System ya, AMS itu bagaimana semua pengawas memiliki AMS untuk sekolah binaan. Jadi modelnya kita bisa melakukan hybrid learning dan juga blended learning. Jadi semua tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan guru kepala sekolah itu secara langsung
langsung bisa kita ketahui. Apapun kinerja mereka itu bisa kita ketahui dengan menggunakan platform ini. Nah, dalam hal akademik kami juga mengembangkan hybrid dan blended. Nah, ini yang sekarang PTMT terbatas ini dirasa sangat terasa sekali manfaatnya ketika kami setiap hari membekali teman-teman pengawas itu bagaimana si anak-anak yang datang ke sekolah terlayani, anak-anak yang juga di rumah juga terlayani dengan baik. Nah, ekosistem Akur ini tentunya ujung-ujungnya adalah profil belajar Pancasila, tapi bagaimanapun guru, kepala sekolah, dan pengawas itu harus selalu menjadi sebuah mitra satu kesatuan ya, dalam komite pembelajaran yang ini tentunya semuanya bergerak serta dalam mewujudkan visi misi Kemdikbud. Nah, ekosistem Akur juga di dalam sekolah penggerak yang kami sampaikan tadi ke depan ini adalah berakar dari sebuah karakter yang beriman takwa. Tentu ini akan memperkuat literasi ya, bagaimana anak-anak itu menjadi kreatif, bernalar kritis, tapi tentu ujung-ujungnya adalah punya kinerja yang baik ya, bagaimana dia bergotong royong, mandiri, dan berkelanjutan. Ini adalah kinerja yang diharapkan. Nah, program kami di tahun 2021 memang ini sebetulnya program ini sudah kita canangkan dari 2018 ya. Jadi ini memang namun ternyata di 2021 ini meleset, kami tidak bisa mencapai 70%. Sampai saat ini data yang ada baru mencapai sekitar 50% pengawas-pengawas yang sudah bersentuhan dengan digitalisasi. Tadi Pak Kasiman menyampaikan itu betul, teman-teman pengawas ini memang masih terus perlu bagaimana kita lakukan pendampingan dalam melaksanakan penguasaan teknologi digital. Harapannya 2022 100% ya, tapi mudah-mudahan ini masih terus kita upayakan, dan kami punya program setiap hari kepada teman-teman pengawas itu melakukan feedback, kemudian itu setiap hari Senin sampai dengan Kamis, kemudian setiap hari Rabu itu ada webinar aksi kekinian, setiap hari Kamis itu ada forum ADI, aspirasi, diskusi, dan informasi, komunikasi, dan juga setiap hari Jumat itu ada forum ilmiah, bagaimana teman-teman memaparkan best practice-nya, karya-karya ilmiah, makalah-makalahnya. Walaupun tidak maksimal. Tidak dipungut biaya dalam melaksanakan webinar-webinar ini. Tapi kalau Bintek memang itu ada kontribusi, karena memang untuk kita mengundang narasumber yang kompeten, dan juga tentunya semuanya untuk pengorganisasian yang baik secara profesional. Dan setiap hari Sabtu kita ada ngopi aja, yaitu ngobrol pintar apa saja, yang tentunya ini semuanya mendukung tugas-tugas pengawas dalam melaksanakan tugas di era digital, era hybrid. Nah, ini ada salah satu contoh kinerja yang nanti akan terus dikembangkan di AUSI. Bagaimana pertama-tama harus diajarkan, kita melatih guru, melatih kepala sekolah, kemudian dibiasakan, dilatih secara konsisten. Kita menyadari ini adalah pekerjaan yang luar biasa, harus tetap konsisten dan butuh penanganan terpadu dan secara bersama-sama, dan itu menjadi kebiasaan, karakter, dan akhirnya menjadi budaya. Nah, ini semuanya sinkron dengan apa yang sekarang dilakukan di akreditasi sekolah, adalah semuanya berbasis. Nah, terima kasih. Ini sekedar apa yang akan kami lakukan Pak Direktur, dan ini juga sebagian sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, kesehatan, dan tetap terus berjuang dalam mencerdaskan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita belum buka forum diskusi, jadi sekalian saya berikan kesempatan Pak Asyaf Tafid untuk menyampaikan beberapa hal, baru nanti kita akan diskusi dibantu oleh Mbak Lia. Silakan Kak Asyaf.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Agus, dan teman kegiatan, kemudian Pak Asgar, Pak para koordinator, terima kasih Pak Agus, Rahmat, dan lain-lain, termasuk teman-teman yang hadir ya di forum ini. Ya, kami ucapkan yang paling pertama adalah ya terima kasih Pak Direktur siap menyelenggarakan komunikasi ini ya. Ini sudah lama sebenarnya. Alhamdulillah kalau dengan aksi Pak Direktur sudah sempat hadir di kongres yang kemarin terakhir ya. Dan kami sudah kirimkan pengurus lengkapnya email lengkap baru ya. Insya Allah dengan wajah baru ini memang akan sinergi dengan program-program yang ada di terutama tentang Merdeka Belajar di bawah kewenangan Direktur KSPS tentu saja. Walaupun demikian kan Merdeka Belajar yang fokus di Direktorat KSPS ada sebagian dari 8 prioritas Merdeka Belajar kan. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan untuk Merdeka Belajar ini dan ada fokus yang digarap oleh Direktorat KSPS dan TK tentu saja untuk yang berkaitan dengan KSPS TK kita siap bersinergi. Kemudian yang di luar itu pun kami tetap karena ternyata bahwa kepala sekolah itu memang adalah yang mesinnya akan digerakkan karena semua program itu adanya di sekolah. Semua program baik dari mulai misalnya yang 8 program prioritas. Saya siap dulu. Misalnya ini ya. Jadi ada 8 program prioritas yang diselenggarakan. Mulai dari KIP, kemudian digitalisasi sekolah, prestasi dan pengembangan karakter, termasuk guru penggerak ya, sekolah penggerak dan yang lainnya. Selanjutnya adalah kurikulum baru, revitalisasi pendidikan vokasi, ada kampus merdeka dan kemajuan kebudayaan dan bahasa. Kita konsentrasi pada yang digarap di Direktorat KSPS dan TK, tapi juga untuk yang lainnya ternyata memang di pundak kepala sekolah itu ada beban yang harus memahami ini. Jadi teman-teman mengingatkan bahwa program Merdeka Belajar itu bagi kepala sekolah itu perlu memahami poin pentingnya dari kebijakan tersebut ya, secara umum karena hal tersebut akan berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di sekolah. Karena semua program itu kan ujung-ujungnya atau implementasinya ada di sekolah, tidak di tempat lain. Sehingga memang kepala sekolah ini perlu memahami baik itu sekolahnya sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak maupun belum, tetap kepala sekolah harus bersiap-siap karena kebijakan ini kan tidak untuk kebijakan sekolah yang sudah ditetapkan, karena ini kan untuk Indonesia. Nanti kan siswa Indonesia bukan siswa yang sekolahnya hanya di sekolah penggerak. Karena profil belajar Pancasila itu kan ingin dicapai oleh semua siswa yang belajar Indonesia dan belajar sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Bahkan kan secara gradual dari tahun ke tahun terus bertambah jumlah sekolah penggeraknya. Tadi juga disebutkan ya, semakin bertambah ya, tahun depan itu 20.000 dibutuhkan, 20.000-an yang akan sekolah penggerak dan seterusnya. Sehingga kepala sekolah wajib memahami poin pentingnya apa sih Merdeka Belajar itu, sehingga harus bersiap-siap dan antisipasi sehingga program ini tidak hanya sebatas bagus di dalam kertas gitu kan, bahasanya bahasa langit, tapi menjadi bahasa bumi yang bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah. Ya. Kemudian juga kepala sekolah itu memiliki peran penting terutama dalam percepatan sekolahnya kan, sekolah dikelola oleh kepala sekolah, memiliki peran sebagai seorang leader, kemudian pelajaran, sekaligus manajer. Masa sebagai pemimpin pembelajaran menjadi kunci memajukan sekolah di era Merdeka Belajar. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah harus memastikan semua guru ini mendapat dan menerapkan hasil pelatihan.
baik yang secara formal sekarang sudah pelatihan maupun yang terimbas-imbas. Memang kan tugas kepala penggerak dan guru penggerak pun bukan hanya menggerakkan di sekolahnya sendiri, tapi harus mengimbas juga sekolah lain, gitu. Sehingga terjadi percepatan. Tidak harus menunggu sekolah yang lain itu menunggu ditunjuk mungkin beberapa tahun akan selesai. Jadi saya dalam konsep pemikiran kami bahwa sekolah yang diaksi itu yang melibatkan diri walaupun sekolahnya belum ditunjuk sebagai sekolah penggerak, sama sekolah yang belum banyak yang bergerak, tapi kita harus mulai bergerak. Karena Pak Menteri juga jangan menunggu perintah dan menunggu tunjuk, bergeraklah. Kalau sudah bergerak atau misalnya nggak bergerak, kalau kita masih menunggu ya ketinggalan. Jadi diantaranya juga kan menyediakan kebutuhan pembelajaran budaya baca, serta menciptakan pembukaan dan pelibatan masyarakat. Bisa disebut semua komite pembelajaran itu kan bukan hanya internal saja, komite sekolah terlibat. Kemudian bagi seorang manajer tentu karena kebijakan mereka belajar, kelas sekolah dihadapkan pada perannya dalam mendaya segala sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk melakukan pembinaan terhadap guru. Nah ini tentu saja perlu sekolah juga yang merdeka, jadi jangan menunggu ya. Misalnya saya lakukan misalnya di sekolah saya untuk memfasilitasi walaupun sekolah saya belum PK gitu, tetapi karena saya memandang bahwa ini perlu dilakukan segera dan semua harus mengarah ke situ, jangan menunggu. Maka saya dalam memfasilitasi misalnya memperbaiki fasilitas-fasilitas sehingga teman-teman dan siswa itu bisa nyaman, bisa merdeka gitu, dalam belajarnya gitu. Biasanya seperti itu, kemudian saya ubah seperti ini, fasilitasi yang misalnya standar, standar tampilan sekolah saya jadikan tampilannya menjadi tampilan yang tidak biasa. Itu diantaranya untuk memancing inspirasi dan memancing juga motif-motif yang terkandung di dalam jiwa siswa gitu, sehingga muncul kreativitas yang targetnya kreatif dan nalar kritisnya bisa keluar dengan kondisi sekolah yang umum misalnya sekolah saya tahun 89 tahun saja masih sesuatu yang perlu dirombak gitu. Sehingga perlu merdeka juga sekolah mengantisipasi persoalan-persoalan, tidak menunggu jauh apalagi menunggu bantuan ya. Saya tidak menunggu dibantu menjadi sekolah penggerak, tidak menunggu jadi sekolah PK, saya unggulkan saja sekolah. Karena itu juga pikiran-pikiran mereka yang harus ada di kepala sekolah. Karena kalau menunggu program tentu saja masih materi bilang ada 20.000 tahun ini, padahal kita ratusan ribu kapan itu bisa selesai. Kapan secara inisiatif para sekolah dari dulu sekolah bisa terbangun semangat optimisme dan inovasi sehingga muncul kreativitas untuk bergerak mengikuti alur yang sedang berjalan di bangsa ini. Itu saya kira sebuah pikiran dari kepala sekolah tentang bagaimana kita bisa kemudian berpartisipasi. Nah, sekali lagi catatannya bahwa semua program itu kan ujung-ujung ada sekolah ya Pak Direktur, jadi tidak mungkinlah sebanyak apapun program itu kemudian dibiarkan tanpa kepala sekolah. Jadi walaupun kepala sekolahnya belum sekolah penggerak, saya kira telah tepat tadi ketika Pak Direktur menyampaikan aksi ini mari kita misalnya daerah dari provinsi itu kita fasilitasi gitu, supaya bergerak itu akan mempercepat Pak saya kira ya. Karena kalau kapasitas itu hanya diberikan misalnya struktur formal saja kepada otoritas, tentu saja tidak akan cepat terlaksana. Ketika bergandengan misalnya soal dengan kami misalnya di daerah ya kita bisa bergerak. Seperti contohnya waktu simposium dulu kan kita pas simposium internasional aksi gitu kan. Nah kita gerakan ya kumpulkan juga bisa cepat gitu. Nah, karena dengan asosiasi kepala sekolah tidak harus dengan beberapa organisasi kan dikenal yang klasik itu ada MPKS yang SMP, SMA, SMK, SD, TK. Nah itu masing-masing kan punya suatu di daerah itu. Tapi ketika Pak Direktur misal ingin mengundang kepala sekolah yang mewakili seluruhnya, tidak bisa kan tetap aja ada di SD 1, TK 1, SMA 1. Ketika memanggilnya aksi maka itu sudah mewakili seluruhnya.
saya kira sinergi adalah kata kunci dan percepatan juga adalah kata kunci kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Asep. Ya. Apakah semua kepala sekolah itu sudah menjadi anggota aksi? Terbuka Pak, ini karena memang kita kan ini organisasi terbuka gitu ya, inisiatif. Biasanya sama seperti APSI juga lah, tidak semua berafiliasi karena mereka juga terutama di daerah-daerah Pak. Ada memang di daerah yang berpikiran begini, ketika membuat organisasi seolah-olah baru gitu ya, itu dianggapnya lain di jalur. Misalnya kalau di sekolah, kalau ada MKKS gitu ya, kan sudah ada MKKS, kenapa harus ada seperti itu? Padahal pendirian dulu itu justru untuk mempersatukan kejuangan kita. Kalau MKKS saja kan, kalau SMP saja, SMA saja, SMP saja. Kalau Pak Agus, APSI itu masih ada juga pengawas itu yang belum jadi anggota APSI? Ada MKPS gitu. Ya, kalau kami di APSI memang sudah punya perwakilan sampai saat ini 33 provinsi Pak. Satu provinsi NTT ini memang sudah lama vakum dan ini terus kami komunikasi ya. Jadi ada 33 yang dan sampai saat ini yang sudah memiliki kartu anggota APSI itu ya sekitar 90% Pak. Memang 10% ini dikarenakan ada beberapa daerah yang kepengurusannya sudah pensiun, sudah vakum sehingga mereka tidak aktif dalam organisasi APSI. Ya. Jadi 90% pengawas itu sudah menjadi anggota APSI? Sudah. Bagus sekali. Kalau kepala sekolah sudah ada perwakilan di provinsi juga Pak Asep? Ada Pak, jadi tiap unsur ada. Juga sama kasusnya seperti APSI juga. Ketika pengurus lamanya pensiun atau menjadi pejabat, nah itu tidak sempat regenerasi. Di Riau sekarang jadi sekda, Pak. Jadi sekdis, kemudian segi provinsi akhirnya belum sempat regenerasi, Pak. Tapi catatan di tiap provinsi ya ada perwakilan. Pak Agus, Pak Asep, nanti itu dengan Pak Agus Rahman ya di Pokja Kemitraan. Nanti kita akan jadi perhatian ini. Jadi kita konsolidasikan. Ya, sebagai catatan Pak Direktur, dulu kita memang dengan GTK itu selalu tiap tahun itu dan Pak Agus ya kita ada acara gitu, yang mengumpulkan seluruh Indonesia sehingga kita terbantu ketika konsolidasi. Nah kemarin ketika los acara dari GTK kita kan harus biaya sendiri nih, nah itu kehilangan arah gitu ketika konsolidasi tiap tahun itu. Kalau dulu 2 tahun sekali, setahun 2 kali ada aja kok acara ngumpul yang dibiayai oleh GTK gitu dalam pembinaan organisasi profesi. Mudah-mudahan sekarang dengan Bapak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Asep, dan terima kasih buat sekalian. Mbak Lia, silakan di flip ini untuk forum diskusinya. Mungkin ada dari peserta yang hadir ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran, masukan bisa ke kita di direktorat, bisa juga ke Pak Agus ataupun Pak Asep. Ya, silakan Mbak Lia. Luar biasa sekali memang webinar kita pada hari ini. Seperti judulnya silaturahmi, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Semoga apa yang disampaikan para narasumber dan koordinator dengan semua program-program prioritasnya membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita khususnya dunia pendidikan. Terima kasih Pak Direktur yang sudah memoderatori, semangat luar biasa untuk mengawal Direktorat KSPS dan Teknik. Semoga harapan dan cita-cita kita bersama dapat tercapai. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki acara diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, silakan dapat bertanya langsung kepada para panelis dengan mengirimkan kode raise hand. Mohon untuk sebutkan nama dan asal instansinya. Namun sebelumnya kami informasikan kepada Bapak dan Ibu hadirin baik yang ada di ruang virtual ataupun menyaksikan dalam live streaming YouTube, akan ada giveaway di akhir acara. Untuk Bapak dan Ibu yang beruntung akan ada merchandise menarik dari Direktorat KSPS dan Teknik. Caranya adalah dengan mengisi form pada link yang tersedia di kolom chat Zoom maupun YouTube. Kemudian Bapak dan Ibu mengisi nama dan jabatan serta memberikan quotes menarik mengenai peringatan Hari Guru Nasional 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 25 November 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Untuk pemenang terpilih, selain mendapatkan hadiah, quotes-nya juga akan kami tampilkan pada website dan medsos kami untuk menyemarakan Hari Guru
Nasional 2021. Seperti apa linknya? Bapak dan Ibu dapat disimak. Silakan untuk host menampilkan link kuisnya. Ya, Bapak dan Ibu dapat lihat link kuis kuas Hari Guru Nasional 2021 KSPSTK. Silakan nanti mengakses melalui http://ringkas.kemdikbud.go.id/quotes-hgn 2021 KSPSTK. Nah, bagi Bapak dan Ibu dan juga para panelis juga boleh mengirimkan dan mengikuti kuis kita untuk HGN 2021. Ya, baik, kita mulai sesi diskusi pertama. Di sini saya sudah melihat untuk yang mengirimkan kode license sudah ada Ibu Rosdiana Hasan. Silakan untuk host memasukkan ke dalam ruang virtual. Ini sudah ada. Oh, baik. Kita coba dulu dari penanya Labaida. Silakan Pak Labaida. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Saya sudah terhubung ini. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSPS TK, kemudian jajaran Direktorat KSPS TK, kemudian Pak Agus, Ketua Umum APSI Pusat, kemudian Pak Asep, Ketua APSI. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya pada kesempatan ini, dan saya sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, saya adalah Labaida, unit kerja di Dinas Pendidikan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pengawas sekolah SMP. Di samping itu, saya juga adalah pengurus APSI Provinsi sebagai sekretaris APSI Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal mungkin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwa saya sekarang ini adalah peserta fasilitator untuk di program guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah tinggal menunggu pengumuman. Kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan APSI. Jadi APSI yang bagaimana Pak Agus tadi sampaikan untuk kami bahwa kami sudah eksis mewadahi pengurus APSI kabupaten kota. Ada 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara itu sudah masuk sebagai anggota APSI ya mulai tahun 2015, sehingga kami di Provinsi Sulawesi Tenggara APSI ini memang dijadikan sebagai wadah aspirasi para pengawas di semua jenjang. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di APSI Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Minimal ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah perekrutan pengawas atau perekrutan calon pengawas yang selama ini berbasis LP2KS, LP2KSPS, tetapi sesuai dengan informasi wacana bahwa itu semuanya akan dikemas dalam program guru penggerak. Jadi semua guru atau kepala sekolah yang berada pada program itu nantinya akan direkrut menjadi calon pengawas. Kami sampaikan bahwa kami di Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara ini kekurangan sumber daya untuk mengikuti program-program guru penggerak ini. Jadi beberapa data yang kami temukan di Kabupaten Kota, dari beberapa angkatan guru penggerak itu masih banyak atau kebanyakan guru tidak mengikuti program itu. Apalagi berkaitan dengan daerah sasaran itu masih terbatas. Sampai saat ini di Sulawesi Tenggara itu yang guru penggerak itu baru 8 kabupaten kota untuk angkatan kelima ya, kelima. Kemudian masalah yang kedua adalah di pengawas itu tentang peningkatan kompetensi pengawas berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Betul yang
disampaikan Pak Ketua Umum APSI bahwa APSI pusat itu selalu melakukan peningkatan kompetensi khususnya literasi pengawas, literasi digital, tetapi lagi-lagi itu di daerah masih terkendala dengan berbagai hambatan, diantaranya mungkin jaringan internet. Itu yang berikut. Kemudian yang berikut adalah kesejahteraan, Pak. Jadi karena APSI ini jadikan wadah aspirasi bagi pengawas Provinsi Sulawesi Tenggara, ini kami sering menemukan keluhan-keluhan berkaitan dengan katakan tunjangan profesi pengawas yang sebelumnya dari guru, ini hampir ditemukan ada keterlambatan atau masalah-masalah teknis lainnya. Kemudian juga berkaitan dengan sinkronisasi dengan pemerintah daerah sebagai pengguna pengawas sekolah. Ini juga kami di beberapa daerah ini memang tidak mendapat akses yang mungkin dikenal dengan tunjangan kinerja yang diberikan oleh daerah, gitu Pak. Jadi ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini kami di APSI ini diberikan informasi atau akses lah dari direktorat sehingga kami bisa menjalankan fungsi APSI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja ya Mbak Lia. Betul Pak, silakan Pak Agus Sukoco. Ini paket lengkap ini Pak Agus, 3 pertanyaan mengenai rekrutmen calon pengawas, lalu kedua peningkatan kompetensi pengawas, dan yang ketiga terkait mengenai kesejahteraan atau tunjangan profesi pengawas. Silakan Pak Agus Sukoco. Barangkali kalau kebijakan ini Pak Ibu. Iya. Jadi gini Pak Labaida dan mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, saya terima kasih pada teman-teman pengawas yang sudah sangat proaktif untuk bisa mengambil peran dalam implementasi program guru penggerak maupun program sekolah penggerak ya. Karena memang pengawas ini untuk jadi sasaran kita cukup banyak yang bisa terlibat itu. Bisa jadi pengajar praktek, bisa jadi asesor, bisa jadi pelatih ahli gitu. Itu termasuk fasilitator. Jadi terima kasih Pak Labeda, mudah-mudahan di seleksi angkatan yang 6 ini lolos. Kemudian yang kedua terkait dengan guru penggerak bisa menjadi kepala sekolah, kita proyeksikan untuk menjadi pengawas maupun instruktur. Ini adalah pola yang kita bangun untuk menyiapkan, melahirkan pemimpin-pemimpin pembelajaran yang ke depan. Tentu ini butuh waktu, prosesnya masih sangat panjang. Yang sudah kita eksekusi, dan insya Allah sebentar lagi ini peraturannya juga terbit, dan tahun 2022 kita konsisten untuk kita jalankan adalah kepala sekolah kita rekrut dari guru penggerak. Sehingga diklat calon kepala sekolah itu tahun depan itu kita tiadakan. Yang ada adalah mengangkat dari guru penggerak atau mengangkat guru yang sudah punya sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Nah untuk pengawas ini belum. Jadi nanti Pak Aska bisa perkuat. Sebenarnya kita masih tetap akan menggunakan sistem yang lama sampai nanti regulasi yang baru itu kita siap. Karena kita tahu betul keberadaan guru penggerak seperti tadi disampaikan Pak Labaida itu juga memang masih sangat kurang dan kita optimalkan dulu untuk kepala sekolah. Untuk pengawas mungkin kita akan tetap berjalan dengan skema yang ada. Hanya memang rekrutmennya ini nanti yang akan kita perhatikan betul agar pengawas ini menjadi profesi yang sangat luar biasa karena tadi transformasinya kan lebih pada supervisor memberdayakan. Nah, usulan terhadap peningkatan kompetensi pengawas nanti Pak Agus ya diskusi saja dengan Pak Asga. Kita mesti harus cari pola-pola yang mungkin untuk bisa kita lakukan ya, baik dengan memanfaatkan secara online, kemudian sistemnya dengan pelatihan mandiri atau apa, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama termasuk tema-tema yang akan kita
kita berikan dalam pelatihan itu. Dan terkait dengan kesejahteraan, saya kira nanti Pak Asgan ini amanat yang nanti Pak Asgan harus perhatikan ketika kita diskusikan tentang regulasi terkait dengan pengawas. Baik, saya kira itu. Jadi teman-teman ada yang mau menambahkan Pak Asgan, Pak Kasiman? Izin Pak Direktur. Tepuk tangan. Diklat CKS diadakan sebagai penggantinya calon-calon kepala sekolah didorong untuk mengikuti sekolah penggerak. Yang kedua, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan banyak ruang bagi pengawas jika ingin berperan dalam proses merdeka belajar ini. Tadi sudah disampaikan asesor, kemudian fasilitator yang sedang dilakukan oleh Pak Labaida. Kemudian yang satu lagi, kalau nggak salah di diklat komunitas ya Pak, itu ada guru dan pengawas yang bersatu ya dalam sebuah kolaborasi. Di situ dipertemukan juga. Mungkin saat ini ruang-ruang itu yang akan dipakai. Kemudian Pak Direktur, pembahasan pengawas kita sedikit agak terpakir Pak Direktur, mungkin karena harus ada diskusi internal juga, karena ada pandangan pengawas mau didorong menjadi JM guru ya, sebagai karir dari guru, kemudian kepala sekolah, guru bisa menjadi kepala sekolah atau langsung pengawas, atau guru kepala sekolah dan pengawas. Nah ini memang perlu diskusi lagi Pak Direktur, mungkin mendapatkan arahan Pak Dirjen, bahkan mungkin sampai Mas Menteri nanti berkaitan dengan hal ini. Nah berkaitan dengan kesejahteraan itu menjadi concern Pak, selama tugas yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum positif itu tunjangan pengawas segala macam akan tetap ada, itu prinsip, kecuali hukum regulasi yang baru ada itu pun menjaga supaya itu bisa tetap berlaku, tidak merugikan pengawas, itu prinsipnya. Itu Pak Agus, Pak Direktur. Oke, silakan Mbak Nia mungkin ke yang berikutnya. Ya, penanya berikutnya. Baik, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Pak Labaida untuk pertanyaannya. Ya. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya. Sudah ada Pak Toto Suharya. Silakan Pak Toto. Halo. Atau kita oke, baik. Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Direktur, saya ingin menyampaikan dua pertanyaan. Jikalau seleksi kepala sekolah itu dihilangkan dan rekrutmen yang melalui program guru penggerak, berarti ke depan para kepala sekolah itu akan betul-betul menjadi guru-guru yang sudah punya jiwa inovator, jiwa-jiwa yang sudah menjadi pembaharu. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Direktur, kalau itu sudah lahir dari guru-guru terbaik untuk kepala sekolah, bisa tidak kalau misalkan ini karena faktanya di lapangan sulit mencari orang-orang terbaik pembaharu itu, dan kita dibatasi oleh regulasi pada 4 periode, seperti kita mengikuti demokrasi politik dan jabatan kepala sekolah disamakan dengan seperti jabatan presiden, gubernur atau anggota DPR. Sementara dunia pendidikan itu membutuhkan berbagai talenta orang yang menurut saya kalau memang semakin tua orang itu semakin punya jiwa kepemimpinan, karismatiknya ada. Karena di lapangan kecerdasan seorang pemimpin itu sangat diandalkan, dan orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak itu punya kemampuan besar untuk punya daya ubah kepada lingkungannya. Nah, berdasarkan regulasi yang ada pembatasan sampai 4 periode. Bagaimana kalau memang kepala sekolah itu masih mumpuni, sekalipun umurnya sudah menjelang pensiun, tetapi mereka masih mumpuni dan
ternyata dibatasi oleh regulasi. Dan sekarang rekrutmennya diambil dari guru-guru terbaik melalui guru penggerak. Bisa tidak regulasi itu dihilangkan saja, karena ini jabatan kepala sekolah itu bukan jabatan politik, tapi jabatan karir dan jabatan akademis yang sangat-sangat dibutuhkan sekali figurnya di sekolah. Dan itu kemungkinan besar kalau semakin bagus rekrutmennya, para kepala sekolah ini berarti akan sangat lama menjabat, akan sangat kaya dengan pengalaman. Gitu Pak. Direktur, terima kasih. Ya, saya langsung aja nangkep Pak Toto Sukarya. Jadi terima kasih sekali. Kami sudah mendiskusikan betul terkait dengan rekrutmen kepala sekolah ini, mulai dari kompetensinya, usianya, kepangkatannya, termasuk peluang-peluang tidak harus PNS tetapi bisa dari ASN kategori P3K, termasuk juga periodisasi, lalu bagaimana optimalisasi kepala sekolah yang bagus-bagus yang dari guru penggerak untuk di daerah khusus, bagaimana kita bisa merangsang, memotivasi agar ada pengabdian yang tumbuh untuk di daerah khusus, rewardnya seperti apa itu. Insya Allah semuanya sudah kita payungi di regulasi yang baru ini. Mudah-mudahan ini Mas Asga, berapa hari lagi nih yang Permendikbud tentang jabatan fungsional guru kepala sekolah ini bisa terbit, dan kalau itu ada yang tadi disampaikan oleh Pak Toto tadi sudah secara jelas nanti ada di regulasi yang baru. Ya, insya Allah kita seiring sejalan Pak Toto. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan nggak lama lagi ya Mas Asga ya regulasinya itu. Informasinya sudah di meja Mas Menteri Pak Direktur. Izin prinsip dari Sekretariat Presiden sudah keluar Pak. Ya. Itu Pak Toto, insya Allah Pak. Yang tadi disampaikan sudah benar-benar kita berikan di dalam situ. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Toto Suharya. Sehat selalu Pak Toto. Baik, izin lanjutkan kembali Pak Direktur dan Bapak panelis yang lain. Ini pertanyaan melalui kolom chat dari Ibu Sri Sumardi Suci. Ini ditujukan untuk Ibu Medira. Pertanyaannya adalah, apa bedanya program sekolah penggerak dan program organisasi penggerak? Di kabupaten saya, Barito Timur, ada POP yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia yang menjadi sasaran 15 SD, sasaran kepala sekolah, guru kelas 4 dan guru kelas 5. Mohon pencerahannya Ibu Medira. Bu Medira masih ada di sini nggak? Masih ada Pak. Oke. Ya, saya aja yang jawab. Mungkin bisa dibantu sama Bapak. Silakan Pak Direktur. Jadi pertama saya mulai dari samanya ya. Guru penggerak, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak adalah sama-sama untuk melakukan transformasi sekolah. Nah, jadi yang membedakan, kalau program organisasi penggerak itu kita kerjasamakan dengan ormas yang mereka sudah hasil seleksi terhadap proposal yang diajukan berdasarkan praktek baik yang sudah dilakukan. Nah, jadi program organisasi penggerak ini kita berikan penganggaran kepada ormas untuk dia melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah sasaran. Sekolah yang menjadi sasaran dari program organisasi penggerak tidak bisa menjadi program sekolah penggerak. Jadi kita sudah kunci. Tetapi baik program sekolah penggerak maupun program organisasi penggerak dan juga program guru penggerak adalah sama-sama untuk melahirkan transformasi sekolah menuju sekolah penggerak. Jadi saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Arsen Tafid tadi, kalaupun tidak menjadi atau tidak ditetapkan sebagai sekolah yang menjalankan program sekolah penggerak, seluruh kepala sekolah harusnya tetap menciptakan agar sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Gitu. Ini
Ini luar biasa ini Pak Asep memberikan tekanan kepada para kepala sekolah. Jadi menjadi sekolah penggerak tidak harus melalui implementasi program sekolah penggerak. Ya. Dengan mandiri, dengan Bapak Ibu menjadi sasaran program organisasi penggerak, dengan mendorong guru-gurunya menjadi guru penggerak, maka sekolah yang Bapak Ibu akan bisa menjadi sekolah penggerak, yaitu sekolah yang gurunya melakukan pembelajaran berpihak pada murid, ekosistem belajarnya yang nyaman, aman, menyenangkan, dan inklusif, sekolah yang budaya organisasinya adalah budaya reflektif, dan capaian hasil belajar anaknya berada di atas level yang diharapkan. Saya langsung aja ke chat yang lain ya Mbak ya. Boleh Pak. Di sini kan mau dibaca. Saya bisa baca ya. Mau memilih sendiri silakan Pak. Ini kesempatan ya. luar biasa nih untuk yang sudah nanya langsung dijawab Pak Direktur. Ya. Silakan Pak. Jawab saja untuk Bapak Ibu yang pengawas yang pengajuan PAK-nya belum diproses padahal sudah diajukan dari Maret 2020. Ya ini kami mendapatkan penugasan untuk tata kelola pengawas itu baru 4 minggu yang lalu. Jadi ini sudah berada di pengucutan anggaran. Maka ini kami catat nanti di tempatnya Pak Asga ini yang di bagian regulasi dan tata kelola GTK tenaga kependidikan ini nanti yang akan menghandle untuk penilaian PAK. Dan mungkin ini kemarin agak terlewat di Direktorat Jenjang, tapi dengan Direktorat KSPSTK menangani kepala sekolah, maka ini nanti jadi programnya kami. Jadi insya Allah ini luncuran program dari direktorat yang sebelumnya. Nanti Pak Aska yang akan handle. Kemudian kalau rekrut KS swasta bagaimana? Ini kepala sekolah swasta itu adalah otoritasnya ada di yayasan. Kalau sekolah negeri otoritasnya ada di Dinas Pendidikan. Persyaratan dan ketentuannya tidak membedakan antara negeri dan swasta. Sehingga persyaratan dari guru penggerak yang jadi ketentuan di sekolah negeri itu pun juga terjadi di sekolah swasta. Nah itulah sebabnya program yang dikawal oleh Pak Kasiman, program guru penggerak itu tidak membedakan status sekolah. Ya, boleh negeri, boleh swasta. Tidak membedakan status guru yang bersangkutan, PNS ataupun non-PNS. Semuanya punya peluang yang sama. Nah, termasuk juga di program sekolah penggerak. Bahkan di program organisasi penggerak juga banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang terlibat. Kemudian bagaimana tindak lanjut sebagai peserta fasilitasi guru penggerak ke depannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita sudah punya alumni guru penggerak angkatan 1 dan terus akan kita dorong mereka untuk membentuk komunitas-komunitas belajar. Jadi menjadi guru penggerak bukan akhir. Ya. Menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah itu bukan hadiah. Gitu. Tapi itu adalah proses karir yang dilalui oleh seorang guru. Sehingga dengan demikian maka aktivitas yang dilakukan oleh guru penggerak tidak akan selesai ketika yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak. Tapi justru menjadi pintu awal untuk bisa lebih berkontribusi dalam menjalankan Merdeka Belajar. Nah, termasuk apakah dimungkinkan nanti dari pendidikan guru penggerak sekaligus link dengan pendidikan sertifikasi gurunya. Nah, ini juga bagian yang sedang kita upayakan, kita tangani, namun regulasinya yang perlu disiapkan betul sehingga rekognisi pembelajaran lampau di pendidikan guru penggerak ini bisa diakui di pendidikan profesi guru yang ketentuannya mempersyaratkan bahwa PPG itu harus dilakukan oleh universitas atau pendidikan tinggi atau LPTK. Nah ini yang tata regulasi yang sedang kita atur, kita siapkan di direktorat yang baru,
yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Kemudian terkait dengan masa pengabdian, tentu kita ingin seperti tadi yang Pak Toto sampaikan, kalau orangnya sudah baik, sudah bagus, ya sayang juga kalau kemudian tidak kita optimalkan. Tapi jawabannya adalah mudah-mudahan regulasi yang sudah di meja Mas Budi ini bisa segera terbit dan bisa kita jadikan acuan. Ya, kemudian terkait dengan gagasan-gagasan untuk adanya sekolah kedinasan guru dan sebagainya, ini intervensi yang kita sedang siapkan adalah menyelenggarakan pendidikan profesi guru prajabatan yang terintegrasi dengan rekrutmen. Nah, jadi undang-undang ASN, undang-undang guru dan dosen yang mempersyaratkan bahwa untuk menjadi guru harus sudah bersertifikasi pendidik. Nah, ini yang akan kita jalankan sehingga nanti pada saat kita rekrutmen ASN, maka di situ yang sudah dinyatakan lolos, dia sebelum penugasan ke sekolah sasaran dia harus mengikuti pendidikan profesi guru. Saya kira itu, Mbak Nia, cukup ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang lain lagi, kita masih punya kesempatan di lain waktu untuk bisa berkoordinasi. Dan Pak Asep, Pak Agus, untuk konsolidasi organisasi sampai di tingkat provinsi, kabupaten, itu pokjanya ada di Pokja Pak Agus Rahman. Tetapi subpojanya itu ada di Pak Eka. Ya betul ya Pak Lia ya, Pak Eka ya. Kemitraan. Betul Pak. Ya. Ini Pak Eka ada, Pak Eka? Hilang. Belum bergabung nampaknya Pak. Belum bergabung. Oke, ya nanti kita ini kan dengan Pak Eka. Baik, terima kasih. Mbak Lia. Baik, ini luar biasa sekali ya. Habis kupas tuntas dijawab dengan sangat lugas sama Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur. Baik, Bapak dan Ibu, nampaknya memang seru sekali diskusi kita pada silaturahmi dalam tema implementasi program prioritas Merdeka Belajar ini. Namun apa daya waktu kita terbatas, sebelum saya mengakhiri mungkin ada pesan khusus atau closing statement pada silaturahmi yang boleh dibilang perdana ini untuk Direktorat KSPS dan Tendik. Mungkin kepada Pak Direktur, Pak Asep, Pak Agus, Pak Asgar, Bu Nadira, mungkin dengan hormat dipersilahkan. Silakan Bapak mengawali. Mulai dari Pak Asep. Pak Asep, baik silakan Pak Asep Tapi mengawali untuk closing statement-nya. Terima kasih. Perubahan itu abadi ya, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Maka ketika program mereka belajar itu membawa arus perubahan, kata kuncinya adalah terlibat atau terlibas. Maka pada tempatnya kita mengambil peran semaksimal mungkin untuk mensukseskan program ini. Ditunjuk, di SK-kan ataupun tidak, kepala sekolah tetap harus bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Asep closing statement-nya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Agus Sukoco, silahkan Pak Agus. Ya, Pak Direktur, saya boleh tutup dengan pantun aja ya. Silakan. Bebas Pak Agus. Ketika layar telah berkembang, pantang surut kapal kembali. Siap hadapi masa mendatang, berubah dan bertransformasi. Cakep Pak Agus. Luar biasa. Ya mungkin sekarang Pak Asga, silakan Pak Asga. Saya belum sempat menyiapkan pantun Pak Agus. Ya. Pertama luar biasa statement Pak Asep dan Pak Agus di closingnya benar-benar closing yang mantap. Apa yang ketemu? Saya hanya sedikit menyampaikan kata kunci dari Pak Asep dan Pak Agus itu melihatkan kreasi dari teman-teman aksi dan APSI ya. Terus kreasinya sudah berjalan Pak Direktur, inovasinya sudah jalan. Tadi kata kunci hampir 70-80% sudah sama dengan sekolah penggerak. Nah, sekarang wujud dari implementasinya atau peleburan konsep-konsep yang sudah dikembangkan oleh APSI dan APSI dengan Merdeka Belajar, bentuk itu yang akan kita diskusikan lebih lanjut Pak Agus dan Pak Asep, sehingga ini benar-benar wujud terimplementasi baik itu secara struktural maupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman APSI dan APSI. Demikian Pak Direktur, Pak Agus, Pak Asep.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asga. Nih kalau soal pantun kayaknya Pak Kasiman nih. Silakan Pak Kasiman untuk closing statement-nya Pak Kasiman. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah dimulai transformasi, ya sudah berjalan ini hampir 2 tahun. Penting sekali Bapak Ibu, terutama aksi kabupaten kota atau provinsi, bahwa sekarang banyak sekali dinas-dinas terkait mengajukan untuk menjadi sasaran pendidikan guru penggerak. Karena apa? Kekurangan kepala sekolah dan pengawas di wilayah tertentu. Ya, mohon dibantu Bapak Ibu sekalian di wilayah masing-masing ya untuk mendorong, mengkomunikasikan dinas atau Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru untuk ikut pendidikan guru penggerak. Sasaran yang paling banyak itu di angkatan ke-7 karena semua kabupaten kota akan mengikuti pendidikan guru penggerak, itu di angka sasaran 20.000. Jadi menurut saya perlu ada pemetaan kabupaten kota kebutuhannya berapa sehingga harus mendaftar berapa, itu penting sekali Bapak Ibu, karena kalau katakan kabupaten saya ini kurang, tapi begitu saya cek pendaftarnya yang kurang gitu. Jadi mohon bisa dibantu ya, tidak hanya kurang dari ini tapi dorongan juga kepada dinas untuk mendorong Bapak Ibu guru yang terbaik yang ada di daerahnya untuk ikut pendidikan guru penggerak. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Mungkin sekarang dari Ibu Medira. Silakan Ibu Medira, masih tergabung? Ya, terima kasih. Iya. Silakan closing statement-nya Bu Medira. Closing statement dari saya mungkin intinya untuk berubah secara besar-besaran atau transformasi besar-besaran ini diperlukan gerakan bersama. Jadi ini yang terpenting, bahwa pentingnya kolaborasi gotong royong secara serentak supaya kita bisa akselerasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tapi pertama sekali perubahan itu harus dimulai dari hati. Yang saya minta, mari kita sentuh hati masing-masing, termasuk juga sentuh hati terutama aktor utama yang ada di sekolah, supaya semuanya itu terus semangat berkarya, berinovasi dengan panggilan hati dari internal motivasi ya. Sudah tidak lagi mereka mikir dapat bantuan TIK, dapat bantuan bos kinerja, dapat bantuan apa-apa gitu, ada iming-iming atau motivasi internal itu yang utama dibandingkan motivasi internal. Itu yang saya sangat bermohon kepada khususnya pengawas sekolah, kepala sekolah, supaya pindah paradigma berpikirnya itu lebih kepada panggilan hati, bersemangat bertransformasi untuk kepentingan siswa itu bagaimana menyentuh semua orang, hati semua yang ada di sekolah, ini Pak Agus, Pak Asep, itu supaya nanti tergerak mau ganti program apapun namanya, tapi kan tetap kita itu ya intinya itu meningkatkan kualitas siswa apapun nama programnya. Jadi ada nggak ada bantuan itu prinsipnya cuma satu, terus berkarya, berinovasi untuk kepentingan anak didik kita, generasi emas khususnya untuk 2045 depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Medira untuk pesan khususnya. Ya, selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Direktur, biasanya saya mungkin silakan Pak Agus. Islami agar Ya, terima kasih ya, luar biasa Pak Sep, Pak Agus ya. Jadi kami nanti mohon kerjasamanya karena APSI dan aksi ini memiliki anggota yang sampai tingkat kecamatan. Jadi nanti bisa memberi masukan pada kami terkait dengan program-program termasuk data, ya, termasuk publikasinya juga gitu ya. Dari aksi ini menjadi corong kami juga di dalam menyampaikan program dan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek. Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya mungkin mengakhiri closing statement Pak Direktur untuk dapat memberikan pesan-pesan khususnya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Tia. Saya untuk aksi maupun APSI
kita ingin semua kita menjadi baik, dan baik itu bisa kuantitas, bisa kualitas. Kuantitas, saya mengajak Pak Asep dan Pak Agus, ayo struktur sampai ke level terendah yang Bapak Ibu sudah bangun di organisasi profesi ini, kita wujudkan bagus ya dari sisi kepengurusannya, dan kemudian dari sisi kualitas kita wujudkan dengan operasionalisasi programnya yang bisa kita terapkan untuk mendukung Merdeka Belajar. Dan jikalau ada yang membuat aksi dan aksi ini lebih bermakna dan berkontribusi, jangan segan-segan untuk menginformasikan ke kami, ya, ke saya secara pribadi, ke staf-staf kami, agar keberadaan kita secara individu maupun secara organisasi bisa optimal untuk Merdeka Belajar. Terima kasih kalian. Ya, baik. Terima kasih luar biasa sekali Pak Direktur untuk closing statement-nya. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah seluruh rangkaian acara silaturahmi Direktur KSPS dan Tendik bersama pengurus aksi dan APSI dalam tema implementasi program prioritas Merdeka Belajar telah selesai. Namun sebelum masuk sesi penutup, seperti yang saya sampaikan, akan ada giveaway untuk peserta yang beruntung pada hari ini. Maka dengan hormat kepada Pak Direktur untuk mengawali pemutaran roda keberuntungan kita pada sore hari ini ya. Silahkan Pak Direktur untuk mulai dengan menyebut start. Silakan Pak Direktur. Start. Belum berputar. Ayo. Itu kurang oli. Silakan diputar. Tolong Mas. Kurang oli Pak, nggak lancar berputarnya. Nampaknya sinyal Pak. Oke. Ya coba mungkin bisa ditampilkan host. Ini Lina Artanti. Oke. Iya, mungkin tadi sudah sempat beberapa di laptop muncul ya namanya ya Pak. Saya soalnya belum muncul. Muncul Bu, muncul. Jaringannya belum stabil, coba. Iya, di saya belum muncul juga nih, nampaknya jaringannya juga Saya kebetulan. udah muncul, cuma nggak bergerak. Nah, itu geraknya, gerak lewat. Nah, ya, pelan-pelan. Yes. Oh, ini Pak Rijem ya. Baik, pemenang pertama Pak Rijem. Mohon untuk dicatat kepada host. Kemudian untuk putaran selanjutnya bisa kita mulai dengan Pak Agus Sukocong. Silakan Pak Agus. Ya, di saya belum muncul ya. Ya, muncul. Nah, dia Ayu. Dia Hayu Rinawati untuk pemenang kedua. Kemudian untuk yang ketiga silakan kepada Pak Asep Taufik untuk dapat memulai putaran roda keberuntungan. Bismillah, start. Lancar pakai bismillah tuh. Jadi, ya, jujur. Memang kita suka lupa, harusnya pakai bismillah kan. Ya, pemenang ketiga Pak Junjun SPD. Ya, baik, 3 pemenang sudah kita pilih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Agus, dan Pak Asep. Baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang belum beruntung, jangan kecil hati, karena masih akan ada banyak kesempatan kita ke depan. Terima kasih sekali kami aturkan pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dengan mengirimkan quotes-quotes yang sangat menarik. Mari bersama kita bergerak dengan hati pulihkan pendidikan untuk kemajuan Indonesia Jaya. Dan juga kami menginformasikan kepada Bapak dan Ibu pemenang, panitia akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk pengambilan giveaway. Baik,
selanjutnya kita beralih pada sesi akhir, yaitu sesi dokumentasi. Mohon Bapak dan Ibu yang ada di ruang panelis untuk dapat mengaktifkan video namun mikrofon tetap dalam keadaan karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, mohon untuk tim dokumentasi mengambil pada hitungan ketiga. Silakan Bapak dan Ibu bersiap. Mari kita tebarkan senyuman manis, senyuman semangat kita untuk kemajuan Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengaktifkan video, silakan. Ya, baik. Kita mulai pada hitungan ketiga. bukan? Oh, Haji kayaknya. Ya, silakan Pak Toto Suharya jika ingin bergabung untuk dapat mengaktifkan videonya, Pak Toto. Ya, baik. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Yes. Ya, sekali lagi, mari kita angkat semangat merdeka kita, merdeka belajar pada sore hari ini. Ya baik, 1, 2, 3. Iya, luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Oh itu masukin. Untuk semuanya. Pengambil terus masukin ya. Oh gitu. Terus dari siang hingga sore hari ini juga dengan Bapak dan Ibu. Oh dikeluarin. Masukin. Oh pinter. Live streaming YouTube. Maka dengan baik sesi foto, maka kegiatan webinar silaturahmi dalam tema implementasi. Terima kasih lagi dong. Ini dinyatakan selesai. Semoga kegiatan webinar banyak banget uangnya. Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua serta tentunya mempererat jalinan silaturahmi untuk bersama-sama berjuang demi pendidikan di Indonesia. Saya selaku pemandu acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, selalu berkarya, dan tentunya tetap ingat protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Tetap waspada dan tidak kendor untuk selalu menerapkan 3M. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.